Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Adni, akan menjelaskan tentang difraksi sinar X. Nah, jadi difraksi sinar X ini merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui struktur dari atom atau suatu molekul tertentu. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut tentang difraksi sinar X, kita akan lanjut kepada slide berikutnya. Nah, jadi difraksi sinar X itu merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk mempelajari keteraturan atom atau molekul dalam struktur tertentu. Nah, jadi bidang-bidang pada atom itu akan membuat berkas sinar X berinterferensi antara satu gelombang dengan gelombang lainnya pada saat meninggalkan kristal. Nah, jadi jika struktur atom atau molekulnya itu tertata secara teratur dan membentuk isi, jadi maksudnya itu berbentuk seperti kristal, maka radiasi elektromagnetik itu, yaitu sinar X itu sendiri, akan pada eksperimen tersebut akan mengalami penguatan, jadi akan berinterferensi. Nah, kita lihat pada gambar di bawah ini, jadi di sini ada tabung sinar X. Tabung sinar X ini berfungsi sebagai penghasil sinar X. Jadi, tabung sinar X ini membuat elektron dengan kecepatan tinggi itu menumbuk katoda, dan katoda itu akan mengeluarkan si sinar X ini. Sinar X itu keluar dan keluar dari window dan masuk ke dalam ini berkasnya itu masuk ke dalam kisi yang kecil ini yang warnanya abu-abu, kemudian lanjut terus ke dalam kristal. Nah, karena bentuknya kristal, di mana kristal itu molekul-molekulnya tertata, jadi si sinar X ini berinterferensi dan diperkuat, dan itulah kenapa jadi pada layar itu nampak berkas-berkas cahaya dari si sinar X. Oke, sebelum kita lanjut, kita ingat-ingat kembali yuk, apa sih difraksi cahaya itu? Nah, difraksi cahaya ini akan terjadi apabila lebar celahnya atau D-nya itu memiliki orde yang sama dengan panjang gelombang cahayanya. Nah, nanti hasil dari fenomena difraksi cahaya ini itu seperti yang tadi disebutkan itu adalah penghamburan atau penguatan amplitude cahaya. Nah, kita tegaskan sekali lagi bahwa kalau misalnya kita ingin difraksi cahaya ini terjadi, maka kita itu harus memiliki yang lebar celahnya dan panjang gelombangnya itu seorde. Nah, itulah mengapa sinar X ini digunakan untuk melakukan difraksi ini. Karena si sinar X ini memiliki D atau memiliki lebar celah dan lambda yang berorde sama, yaitu beberapa angstrom. Nah, jadi sebenarnya sinar radiasi lain pun juga bisa digunakan sebagai cahaya yang digunakan untuk difraksi kristal. Tapi ada syarat tertentu, yaitu yang tadi. Jadi si lebar celahnya itu harus seorde dengan lambdanya dan memiliki orde panjang gelombang yang beberapa angstrom. Nah, jadi kalau kita menyinari si kristal itu menggunakan sinar X, itu tuh jadi akan memberikan hamburan yang kuat jika arah bidang terhadap X dengan sudut theta tertentu itu memenuhi persamaan Bragg. Wah, bentar. Persamaan Bragg ini apa sih? Untuk lebih jelasnya, persamaan Bragg itu akan kita jelaskan di slide berikutnya. Oke, jadi hukum Bragg ini merupakan persamaan yang menentukan terjadi atau tidaknya suatu interferensi atau difraksi. Nah, jadi hukum Bragg itu bunyinya N lambda itu sama dengan D sin theta, di mana N itu merupakan ordenya, lambda itu merupakan panjang gelombangnya, theta itu merupakan sudut deviasi, dan D itu merupakan jarak celah atau jarak antar bidang dalam kristalnya. Hukum Bragg ini sangat luar biasa karena dengan adanya hukum Bragg ini kita jadi dapat mengetahui struktur dari suatu atom atau suatu molekul. Nah, itulah mengapa
Penemu dari hukum Bragg ini yaitu Sir William Henry Bragg dan William Lawrence Bragg itu mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1915 pada bidang fisika. Oke, kita fokus lagi ke hukumnya, maksudnya formulanya. Jadi kita dapat lihat, jadi di sini lambdanya itu sebanding dengan D atau seorder dengan D. Inilah merupakan syarat terjadinya difraksi. Nah, jadi D dan lambdanya itu harus setara. Dan kalau misalnya kita otak-atik, D dijadikan pembagi, maka D itu akan berbanding terbalik dengan si theta atau sudut difraksinya. Itulah mengapa, jadi kalau misalnya D-nya semakin besar atau jarak antar bidang dalam kristalnya itu semakin besar, maka si tetanya itu atau sudut deviasinya itu akan semakin kecil, begitupun sebaliknya. Oke, lanjut. Fungsi-fungsi dari difraksi sinar X. Nah, jadi fungsinya itu nggak cuma yang tadi doang, jadi fungsinya ada banyak. Yang pertama itu difraksi sinar X itu bisa mengukur jarak rata-rata antar lapisan atau baris pada atom. Jadi dengan adanya difraksi sinar X, kita bisa tahu jarak rata-rata antar lapisan dan baris pada atom itu seperti apa. Nah, kemudian difraksi sinar X ini bisa menentukan orientasi dari kristal tunggal. Kemudian difraksi sinar X ini bisa membantu untuk menentukan struktur kristal dari suatu material yang tidak diketahui. Kemudian difraksi sinar X ini dapat mengidentifikasi fasa. Jadi fasa itu merupakan senyawa dengan struktur tertentu. Kemudian difraksi sinar X bisa menentukan derajat kekristalan, menentukan ukuran kristal, menentukan tegangan dan regangan pada kristal, menentukan tebal dari suatu lapisan tipis, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari tadi kita itu selalu membahas tentang difraksi sinar X untuk mengetahui struktur dari kristal. Sebenarnya difraksi sinar X ini bisa nggak sih kayak mengidentifikasi struktur dari hal lain selain kristal? Nah, ternyata bisa. Jadi si difraksi sinar X itu berguna untuk melakukan identifikasi struktur polimer. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu polimer itu apa. Jadi polimer itu adalah suatu zat padat yang bersifat semikristalin. Jadi ada sebagian yang amorf atau bersifat tidak kristalin, dan ada juga yang bersifat kristalin. Nah, jadi baik bagian amorf ataupun bagian kristalin itu jadi dapat menentukan intensitas hamburan yang spesifik seperti gambar yang saya tunjukkan di bawah ini ya. Nah, jadi kalau misalnya grafiknya lancip-lancip itu kristal. Nah, kemudian untuk puncak grafiknya yang landai, itu tuh amorf. Kenapa kayak gini? Karena tadi, si kristal itu dapat menginterferensi atau menguatkan si cahaya, sedangkan kalau misalnya amorf itu tidak bisa adapun bisa, itu tuh tidak sebaik kristalin. Nah, jadi pola hamburan sinar X yang kita dapatkan tadi, gambar ini itu bisa juga memberikan informasi tentang konfigurasi lantai dalam kristalitnya, kemudian perkiraan ukuran kristalit, dan juga perbandingan daerah kristalin dengan daerah amorf, atau yang biasa disebut dengan derajat kristalinitas pada suatu sampel polimer. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu derajat kristalinitas. Jadi, derajat kristalinitas itu, seperti yang tadi setelah saya ucapkan, jadi perbandingan antara kristalin yang ada di dalam suatu polimer dengan total luas daerah yang telah kita sinari dengan sinar X itu. Nah, jadi penentuan derajat kristalinitas dengan difraksi sinar X itu bisa dilakukan atas dasar asumsi bahwa daerah kristalin dan amorf itu terdapat dalam substansi yang sama dan memberikan kekuatan hamburan yang ekuivalen. Nah, jadi si derajat kristalinitas itu dapat dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu XC dalam satuan persen itu
Jadi luas kristalin per luas daerah seluruhnya, jadi amorfnya ditambah dengan kristalinnya dikali dengan 100%. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya kepada semua orang yang telah menonton video ini. Apabila terdapat pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan itu di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.